Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Hari ini kami akan merealisasikan proyek UAS kami di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Effendi, NPM 183165 sebagai perwakilan kelompok kami. Dan berikut adalah nama kelompok kami, yaitu adalah Derek, NPM 183155, Huruf Camry, NPM 1831073, selanjutnya Ricky Fernando NPM 183157, dan selanjutnya yang terakhir adalah Rosita NPM 1831078. Untuk project team and role, project manager itu saya sendiri Effendi, dan project development leader Ricky dan Derek. Untuk project logistik leader Hood Camry, untuk finance leader Rosita. Project charter, berikut ada project charter kami. Project name kami yaitu database server PT Samudra Idola Rahayu. Project objektif itu membuat tempat penyimpanan data yang lebih aman dan mudah diakses. Untuk expand start date itu tanggal 1 Juli 2021 dan end-nya itu tanggal 23 Agustus 2021. Estimate cost itu adalah 150 juta. Untuk key deliverable itu database server, yaitu tempat penyimpanan yang terpusat, mudah diakses di mana dan kapan saja. Data yang tersimpan menjadi lebih aman karena di backup oleh server cadangan. Project scope internal PT Samudra Idola Rahayu. Sukses kriteria. Di sini kami terdapat 3 poin, yaitu pekerjaan user menjadi lebih mudah karena dapat mengakses data dengan mudah di mana saja. Selanjutnya poin kedua, user dapat melakukan backup dan restore data lebih mudah apabila terjadi kelalaian. Ketiga, user dapat mengetahui kapan dan siapa saja yang mengubah data tersebut. Untuk assumption, kami memiliki 2 asumsi, yaitu assumption-nya ada 2, yaitu satu, penyimpan data perusahaan belum terlalu besar untuk tiap user, jadi termasuk skala perusahaan menengah. Kedua, permintaan user untuk penyimpanan data backup server masih dalam tahap menengah. Constraint and or dependencies, tempat penyimpanan pada database server hanya bisa diakses oleh user yang telah didaftarkan oleh network administrator berupa user dan password. Resource requirement itu kita butuh IT administrator, IT system administrator, dan IT support. Untuk stakeholder kami adalah general manager, IT, finance, quality control, HRD, koordinator, dan admin. Untuk function approve-nya project manager itu nama saya sendiri, tanggal 1 Juli 2021. Selanjutnya kita masuk ke scope description. Database server yaitu server yang berfungsi sebagai perangkat mempermudah perusahaan dalam pertukaran data yang disimpan secara terpusat dan memiliki beberapa fitur keamanan dan backup data pada perusahaan agar data yang tersimpan lebih aman dan mudah diakses di mana saja. Database server adalah sebuah perangkat keras yang dibangun di kantor pusat PT Samudra Idola Rahayu, di mana kantor pusat memiliki beberapa cabang dan setiap cabang akan melakukan pelaporan keuangan. Database server memiliki beberapa fitur, yaitu menambahkan user dan mengatur hak akses terhadap suatu kategori. Fitur tersebut berfungsi agar data yang dibuat dan disimpan tetap aman dan memiliki rekam jejak terhadap user yang terakhir mengubah data. Selanjutnya, organization constraint. Siapa saja yang menggunakan proyek tersebut? Proyek database server yang kami rancang akan digunakan oleh pihak internal perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. Database server yang digunakan oleh general manager, IT, finance, quality control, HRD, koordinator, dan admin. Hak akses pada database server akan diatur sesuai dengan jabatan pada karyawan perusahaan, sebagaimana mestinya. Siapa yang menilai hasil proyek? Hasil proyek database server yang kami buat akan dinilai oleh general manager dan IT pada perusahaan untuk memastikan apakah database server yang telah dijalankan sesuai dengan kriteria perusahaan. Di mana saja proyek ini dapat dilakukan? Proyek database server dapat dilakukan di perusahaan tingkat menengah sampai tingkat atas, di mana perusahaan tersebut ingin melakukan kolaborasi dalam melakukan penyimpanan data dan pertukaran data agar menjaga keamanan data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Perubahan yang akan dibawa oleh proyek ini. Perubahan pada perusahaan yang kami terapkan proyek ini terdapat beberapa poin seperti berikut. Kolaborasi antar departemen lebih mudah karena data tersimpan secara terpusat. Jadi bisa disebut juga kolaborasi antar departemen lebih mudah. Ini dipermudah karena pada saat user menyimpan data itu kan di komputer di perusahaan.
pada saat dia lagi, apalagi di masa pandemi ini ya, jadi pada saat ada WFH segala macam, dia tidak perlu lagi tuh colok-colok USB yang menyebabkan lebih riskan data itu terkena virus, karena USB yang dia pakai kita nggak tahu apakah dia pernah colok di komputer lain selain komputer kantor. Itu biasa jadinya itu dimaksud juga kolaborasi antar departemen lebih mudah, jadi bisa diakses di mana saja. Data perusahaan lebih aman karena hak akses telah diatur. Jadi setiap jabatan itu memiliki hak aksesnya masing-masing. Jadi nggak semua admin tidak akan bisa mengakses data dari general manager, tapi general manager bisa mengakses data admin. Jadi itu yang disebutkan data bisa diakses karena telah diatur lebih aman. Pengaksesan data lebih mudah karena dapat disimpan pada server pusat ini. Saya bilang tadi data yang tersimpan pada server terpusat ini sangat berguna sekali karena data-data yang pada saat kita dirumahkan, WFH, kita bisa akses dari rumah, dan kita bisa dapat bekerja di rumah. Dan departemen yang akan terpengaruh oleh proyek ini, departemen yang akan terpengaruh oleh proyek ini, database server ini yang menyimpan data terpusat meliputi general manager, IT, finance, quality control, HRD, koordinator, dan admin. Pekerjaan yang akan dipengaruhi oleh proyek ini. Pekerjaan yang berpengaruh terhadap penerapan database server yaitu penyimpanan data terpusat, yaitu departemen perusahaan yang menggunakan server sebagai tempat penyimpanan, karena dapat mempermudah kolaborasi antar departemen dalam membagikan dan mengakses data. Work package. Berikut ada work package kami. Work package kami di sini bisa lihat ada 6 poin. Pertama di tahap analisis, kita akan menganalisis dan desain. Setelah desain akan lanjut ke tahap implementasi. Pada saat tahap implementasi kita testing terjadi kegagalan atau sesuatu yang tidak diinginkan, kita akan memulai dari tahap desain lagi, di mana dari tahap testing ini akan kembali ke tahap desain. Jika tahap implementasi ini sudah berhasil pada saat testing, kita akan lanjut ke tahap monitoring dan training. Di sini dari ada 6 poin. Pertama, di analisis penulis akan membawa dokumen perjanjian kerja sama untuk mitra dan wawancara mitra untuk mengumpulkan informasi perusahaan, dan data yang dikumpulkan akan dianalisa dan menganalisa workflow yang akan dipakai dan pembelian perangkat sesuai kebutuhan. Untuk desain, penulis akan melakukan penggambaran topologi dan pengalaman IP jaringan yang sesuai dengan analisa yang digunakan untuk perancangan server. Implementasi, perangkat yang sudah dibeli akan diinstalasi meliputi pemasangan perangkat pada rack mount, konfigurasi jaringan, dan penulis akan mengimplementasikan desain topologi yang telah dibuat. Jadi yang desain topologi yang dibuat ini ada pada tahap desain sebelumnya akan diimplementasi pada tahap implementasi. Setelah itu pada tahap testing selanjutnya penulis akan melakukan pengujian hasil implementasi apakah sudah berjalan sesuai dengan topologi dan tujuan awal perancangan yang dibuat. Jika gagal, penulis akan kembali ke tahap desain untuk melakukan penggambaran ulang topologi jaringan. Untuk monitoring, penulis akan melakukan pengecekan rutin untuk memastikan jaringan tetap berjalan sesuai dengan penggambaran perancangan yang diharapkan. Untuk tahap training, penulis akan membuat jalur training untuk karyawan tentang cara penggunaan dan penyimpanan data pada server, dan melakukan training untuk departemen IT mitra mengenai konfigurasi jaringan ataupun cara mengatasi kendala jika terjadi pada jaringan tersebut. Berikut adalah breakdown struktur kami, bisa dilihat di sini. Di sini kita bisa lihat analis dibagi lagi beberapa tahap lagi atau beberapa sub lagi. Di sini ada list data. Pada tahap analis kita akan melist data yang dibutuhkan, menyiapkan pertanyaan untuk interview, menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama, penjadwalan pengumpulan data, menghubungi mitra untuk melakukan interview dan dokumentasi, menganalisa workflow yang akan dipakai berdasarkan data yang dikumpulkan, menganalisa masalah yang akan dihadapi dan kebutuhan user, membeli perangkat sesuai kebutuhan. Selanjutnya pada tahap desain, penggambaran topologi, kita akan melanjutkan dengan pengelapan IP juga. Selanjutnya di implementasi terbagi 3. Di implementasi akan instalasi perangkat pada rack mount, penerapan topologi yang sudah dibuat, konfigurasi perangkat jaringan. Selanjutnya pada tahap testing kita akan melakukan pengujian dan membuat dokumentasi proyek. Selanjutnya pada tahap monitoring, melakukan pengecekan rutin dan
dan melakukan perbaikan jika ada terjadi masalah. Jadi monitoring bisa dibilang salah satu tahap yang paling penting. Jadi pada tahap monitoring adalah tahap penentuan apakah proyek ini akan diulang juga atau perlu perbaikan. Hanya pada tahap monitoring kita akan bertemu dengan mitra untuk melakukan penjadwalan training dan memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan penyimpanan data pada server. Selanjutnya memberikan pelatihan kepada IT mengenai konfigurasi jaringan. Untuk project resource use, pertama ada tahap analisis. Di sini yang seperti saya jelasin tadi, list data yang akan dipakai. List data yang dipakai itu akan dilakukan oleh project manager dan production leader, menyiapkan pertanyaan untuk interview oleh project manager dan production leader, menyiapkan dokumen perjanjian itu adalah dilakukan oleh project manager. Penjadwalan pengumpulan data itu logistik, menghubungi mitra untuk melakukan interview itu logistik, melakukan interview dan dokumentasi project manager, logistik, dan production leader. Menganalisa workflow yang dipakai berdasarkan data yang dikumpulkan, itu akan dianalisa oleh logistik, project manager, dan production leader. Menganalisa masalah yang akan dihadapi dan kebutuhan user, project manager, logistik, budget leader, dan production leader. Membeli perangkat sesuai kebutuhan itu akan dibeli oleh project manager, budget leader, production leader, logistik, dan IT sistem administrator. Selanjutnya di tahap desain penggambaran topologi. Di sini akan dipantau juga oleh project manager, production leader, IT sistem admin. Selanjutnya pengamatan IP, project manager, logistik, IT sistem admin, dan IT support. Untuk implementasi instalasi perangkat itu akan dilakukan oleh IT sistem admin dan IT support. Penerapan topologi yang sudah dibuat project manager, IT system admin, dan IT support. Konfigurasi perangkat pada jaringan production leader, IT system admin, dan IT support. Melakukan pengujian pada tahap testing, project manager, IT system, dan IT support, dan logistik. Membuat dokumentasi proyek, project manager, production leader, IT system admin. Monitoring. Pada tahap monitoring kita akan melakukan pengecekan rutin. Itu akan dilakukan oleh IT sistem admin dan IT support dan logistik. Melakukan perbaikan jika ada kendala. Itu oleh IT sistem admin dan IT support. Pada tahap training bertemu dengan mitra untuk melakukan penjadwalan training. Itu dilakukan oleh logistik. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai cara penggunaan dan penyimpanan data pada server. Itu IT support, project manager, production leader, dan logistik. Memberikan pelatihan kepada IT mengenai konfigurasi jaringan, project manager, IT system admin, IT support. Project timeline di sini yang pertama ada time constraint. Tim pada proyek ini bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Dari hari Senin sampai hari Jumat, belum termasuk hari besar atau hari libur nasional. Untuk waktu kerja para tim dimulai dari jam 8 sampai jam 5. Di sini bisa dilihat ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 19 ini sudah ada jadwalnya. List data akan dimulai duluan, research-nya list data pasti dimulai duluan. Selanjutnya pada saat list data telah selesai baru bisa dilanjutkan dengan tahap menyiapkan pertanyaan untuk interview. Itu 1FS. Makanya ini kodenya 1FS. Setelah list data telah selesai, setelah finish baru bisa di start. Dan untuk poin ketiga menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama. Itu akan dilanjutkan juga apabila poin 1 dan poin 2 itu sudah siap, 1FF dan 2SS. Jadi pada saat itu pada saat pengerjaan di poin kedua, poin 2 dan ketiga ini bisa sama-sama start atau sama-sama dijalankan. Selanjutnya penjadwalan pengumpulan data ini sama juga. Jadi jika poin kedua sudah selesai dan poin ketiga selesai, baru poin keempat bisa dijalankan. Menghubungi mitra ini pada saat poin 4 dijalankan, poin 5 juga berbarengan akan dijalankan atau sama-sama start. Untuk poin ke-6 melakukan interview dan dokumentasi. Jadi pada saat poin 2 selesai dan poin 5 selesai baru akan melakukan interview dan dokumentasi. Selanjutnya pada tahap menganalisa workflow yang akan dipakai berdasarkan data yang dikumpulkan. Ini balik ke poin 4, penjadwalan kumpulan data. Setelah penjadwalan ini sudah dijadwalkan, pada saat melakukan pengumpulan data pun, setelah penjadwalan ini sudah selesai, makanya poin ke-7 akan dijalankan juga. Selanjutnya menganalisa masalah yang akan dihadapi dan kebutuhan user. Ini akan berjalan
apabila poin ke-7 sudah jalan, bareng-barengan jalan. Membeli perangkat sesuai dengan kebutuhan. Ini apabila poin ke-7 dan poin ke-8 telah selesai, baru bisa dijalankan ke poin 9, yaitu membeli perangkat sesuai dengan kebutuhan. Untuk tahap desain penggambaran topologi, apabila tahap 9 perangkat telah dibeli, baru bisa dilakukan penggambaran topologi, karena akan menyesuaikan dengan perangkat yang dibeli. Pengamatan IP. Jadi di poin 10 selesai dan poin 10 juga pada saat pengerjaan pengamatan IP bisa barengan dijalankan. Selanjutnya, instalasi perangkat pada rack mount. Di sini jika poin 11 sudah selesai, setelah finish kita akan lanjut ke poin 12. Begitu juga untuk poin 13, apabila poin 12 sudah selesai, baru bisa lanjutkan ke poin 13, yaitu penerapan topologi sudah dibuat. Selanjutnya, pada saat poin 13 sudah selesai, penerapan topologi sudah dibuat, maka akan dilanjutkan dengan konfigurasi perangkat pada jaringan. Selanjutnya untuk tahap testing, apabila telah selesai melakukan konfigurasi, baru bisa dilakukan di tahap pengujian, yaitu 14 fs. Selanjutnya membuat dokumentasi. Ini bisa di start pada saat melakukan testing. Jadi kita akan mendokumentasi pada tahap ini apabila perangkat itu jadi masalah, kita dokumentasi. Jadi kita bisa dilaporkan atau kita bisa menjadikan patokan. Oh, di sistem database ini mengalami kegagalan seperti ini, kegagalannya itu fungsi salah satu dokumentasi proyek. Selanjutnya di tahap monitoring akan melakukan pengecekan rutin. Jika testing tidak ada masalah, kita akan melakukan pengecekan rutin. Itu melakukan perbaikan jika ada kendala. Ini yang saya bilang tadi, jika di monitoring juga masih tiba-tiba muncul kendala yang tidak kita inginkan, kita akan perbaiki langsung juga di tahap ini. Selanjutnya di tahap training, kita akan bertemu dengan mitra untuk melakukan penjadwalan training. Di sini pada poin ke-17 dan 18 selesai, baru bisa bertemu dengan mitra untuk melakukan penjadwalan. Kita di tahap monitoring memastikan semua perangkat sudah berjalan dengan aman, baru kita bisa melakukan penjadwalan mitra untuk melakukan training. Satu, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai penggunaan penyimpan data pada server. Ini setelah kita membuat jadwal, kita baru bisa jalankan. Dan memberikan pengelatihan kepada IT mengenai konfigurasi jaringan. Ini di poin 20 sudah selesai, 20 sedang dijalankan, ini 21 juga akan dijalankan, tapi dengan balik lagi ke poin ke-19 wajib selesai dulu. Selanjutnya critical path analysis. Pada pelaksanaan realisasi proyek ini telah digunakan total durasi 42 hari kerja. Berikut adalah critical path analisis dari realisasi pelaksanaan dari project timeline. Checkpoint atau milestone dalam proyek ini dibagi jadi 3 bagian, yaitu 35%, 80%, dan 100%. Milestone pertama menjadi syarat pencapaian dari proyek ini sebesar 35%. Adalah ketika selesainya pelaksanaan tahap pengamatan IP. Milestone kedua menjadi syarat pencapaian proses sebesar 80%. Adalah ketika selesai tahap testing. Untuk milestone tahap terakhir menjadi persyaratan pencapaian dari progres proyek ini sebesar 100%. Adalah ketika selesainya kegiatan pelatihan kepada pihak IT. Berikut adalah tabelnya. Di sini untuk activity code ini dari A sampai H. Selanjutnya di sini adalah activity-nya. Ini sama juga di project timeline tadi. Activity-nya duration day ini termasuk ke project timeline tadi. Di sini kita jabarkan lagi dalam bentuk table. Di sini pada saat untuk listkan pengumuman data, menyiapkan pertanyaan interview, menyiapkan dokumen perjanjian, penjadwalan pengumuman data itu sebanyak 4 hari. Selanjutnya kita next. Ini lanjutan tabelnya sampai H. Selanjutnya ini penggambarannya. Penggambarannya di mana seperti kita bilang tadi, di sini dari poin A lanjut ke poin B, setelah poin B lanjut ke poin C. Pada saat poin C, di sini C sama D berhubungan, di sini adalah membeli perangkat. Dan di sini pada saat pembelian perangkat juga kita akan melakukan penggambaran sesuai dengan perangkat yang dibeli. Jadi saya akan menyesuaikan pada saat pembelian perangkat sudah dibeli dan penggambaran topologi sudah dibuat, baru bisa dilanjutkan ke tahap yang E, yaitu instalasi perangkat dan konfigurasi. Untuk tahap F, kita melakukan pengujian. Setelah pengujian selesai, kita akan melakukan pengecekan rutin, baru kita bisa memberikan pelatihan kepada perusahaan.
Di sini ada project budgeting, di sini adalah project manager. Ini ada gaji, bisa deh gaji per harinya. Dan waktu berbulan project manager itu sehari 320.000, project production leader 270.000, finance leader 250.000, logistik leader 270.000, IT system admin 300.000, IT support 280. Untuk perangkat yang dibutuhkan yaitu ada 6 perangkat, yaitu pertama laptop, kisarannya adalah 8 juta, internet 100 Mbps itu 745.000 per bulan, IP public adalah 100.000 per IP, server storage yaitu 41 juta per pieces, SUS manageable itu 12.150.000 per pieces, router itu 4.325.000 per pieces. Untuk project budgeting di sini project manager bekerja selama 28 hari, total salary-nya adalah 8.960.000. Untuk production leader bekerja 27 hari, 7.290.000. Untuk finance leader bekerja 5 hari, gajinya 1.250.000. Logistik leader bekerja 19 hari, gajinya 5.130.000. IT system admin bekerja 34 hari, gajinya 10.200.000. Untuk IT support bekerja 31 hari, gajinya 8.680.000. Untuk perangkat laptop kita butuhnya 1 pieces, jadi total costnya 8 juta. Internet kita 2 bulan, jadi total dikali 2 1.490.000. Untuk IP public kita butuhkan 5 IP public, untuk jaga-jaga untuk spare juga itu adalah 500.000. Server storage sini adalah kita butuh 2 server storage, jadi totalnya 82 juta. SUS manageable di sini ada 1 pieces, yaitu totalnya 12.150. Router tetap 4.325.000. Totalnya adalah 149.975.000. Untuk budget analisis, inilah budget analisis kita per hari. Di sini bisa dilihat sendiri ya untuk pengeluaran kita per hari. Di sini sudah tertera semua, bisa dibaca. Di sini saya bacakan juga ya. Untuk tanggal 1 pengeluarannya di pengeluaran project manager 320.000, production leader 270.000, total cost 590.000. Di tanggal 2 project manager 320.000, production leader 270.000, totalnya 590.000. Dan di tanggal 5 pengeluarannya 320.000, di tanggal 6 260.000, di tanggal 7 850.000, di tanggal 8 1.110.000. Di tanggal 9 di sini total pengeluaran ada 1.110.000. Untuk di tanggal 12 total pengeluaran adalah 106.606.675.000. Untuk di tanggal 13 sini ada pengeluaran adalah 1.410.000. Untuk tanggal 14 pengeluarannya 1.410.000. Untuk tanggal 15 pengeluarannya 1.425.000. Untuk tanggal 16 pengeluarannya 1.425.000. Selanjutnya di tanggal 19 pengeluarannya 1.425.000, di tanggal 20 pengeluarannya 1.155.000, tanggal 21 pengeluarannya 1.155.000, tanggal 22 pengeluarannya 575.000. Ini total milestone-nya 120 juta 910.000. Selanjutnya di tanggal 23 pengeluarannya 575.000, untuk tanggal 26 pengeluarannya 1.165.000. Untuk tanggal 27 pengeluarannya 1.905.000. Untuk tanggal 28 pengeluarannya 1.165.000. Tanggal 29 pengeluarannya 1.165.000. Tanggal 30 pengeluarannya juga 1.165.000. Untuk tanggal 2 Agustusnya pengeluarannya adalah 845.000. Untuk tanggal 3 Agustus itu pengeluarannya 845.000. Untuk tanggal 4 Agustus itu 845.000 juga. Selanjutnya di tanggal 5 845.000, di tanggal 6 1.425.000, di tanggal 9 juga 1.425.000. Tanggal 10 juga pengeluarannya 1.425.000, di tanggal 11 juga sama. Di tanggal 12 juga sama 1.425.000. Di tanggal 13
pengeluarannya juga 1.425.000. Milestone-nya totalnya adalah 1.555.000. Selanjutnya di tanggal 16 pengeluarannya 835.000, di tanggal 17 Agustus itu pengeluarannya 835.000, di tanggal 18 itu pengeluarannya 835.000, di tanggal 19 pengeluarannya 835.000, di tanggal 20 pengeluarannya 835.000, untuk tanggal 23 pengeluarannya 835.000. Selanjutnya di tanggal 28 pengeluarannya di tanggal 24 pengeluarannya 260.000, di tanggal 25 pengeluarannya 1.425.000, di tanggal 26 pengeluarannya 1.425.000, di tanggal 27 pengeluarannya 895.000. Total milestone 3 itu 1.149.570.000. Budget realization report milestone, budget, actual budget, art value. Jadi milestone 1 itu targetnya tadi kan 35% di tanggal 21 Juli 2021. Jadi budget yang dikeluarkan itu 52 juta, dibagi targetnya itu cuma 52 juta, tapi aktualnya 120 juta. Kenapa 120 juta dan art value-nya 0,43? Ini didapatkan dari aktual budget dibagi sama budget. Selanjutnya, kenapa statusnya di over budget? Kenapa over budget pada proyek ini di milestone 1? Karena penerapan proyek ini bisa dijalankan apabila perangkat-perangkat yang dibutuhkan dibeli. Makanya milestone 1 dan milestone 2 pasti kena di over budget. Setelah milestone 3 untuk proyek telah mencapai 100%, itu akan on budget sesuai budgetnya seperti budget yang kita tentukan. Project resource definition, sumber daya manusia, project manager, seorang yang bertanggung jawab atas kesuksesan dalam membuat kegiatan proyek baik dalam perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Untuk production leader, seorang yang bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien, jumlah produksi yang benar dan akurat, serta produksi yang sesuai dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas sesuai standar perusahaan. Finance leader menghitung keuangan untuk budget proyek yang dikerjakan. Untuk logistik leader bertanggung jawab membuat schedule atau penjadwalan proyek. IT admin pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan perancangan dan konfigurasi jaringan. IT support pihak yang membantu IT system administrator dalam perancangan atau troubleshooting jaringan, juga pengujian database server. Untuk sumber daya barang, yaitu laptop digunakan untuk perancangan konfigurasi jaringan, internet digunakan untuk menghubungi server ke internet, IP public digunakan untuk mengakses internet secara langsung. Ini maksudnya bisa mengakses data juga dari luar. Itu fungsi dari IP public salah satunya. Soalnya dua server, kenapa di sini ada dua server storage? Satunya sebagai server cadangan atau server backup, dan satunya sebagai server utama. System manageable digunakan untuk menggabungkan beberapa segmen atau kelompok LAN sehingga lebih fleksibel melakukan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan dan mentransmisikan informasi dan data-data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Selanjutnya kita masuk ke resource specification. Project manager itu minimal S1 bisnis, pengalaman 5 tahun di bidang yang sama, memiliki fitur sertifikasi PMP, memiliki keterampilan analisa yang baik, memiliki keterampilan impersonal yang kuat. Untuk production manager di situ S1 sistem bisnis, pengalaman minimal 4 tahun di bidang yang sama, memiliki keterampilan organisasi dan manajemen waktu yang baik, memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dengan efisien. Finance leader minimal S1 akuntansi, minimal pengalaman 2 tahun di bidang yang sama, memiliki keterampilan analitis yang kuat, memiliki kemampuan untuk menjelaskan penganggaran dan informasi keuangan secara sederhana. Logistik minimal 1 pengalaman 2 tahun di bidang yang sama, mampu bekerja sama dengan tim, dapat membuat jadwal pembuatan dengan baik. IT admin minimal S1 ilmu komputer, pengalaman minimal 4 tahun di bidang yang sama, menguasai konfigurasi server monitoring, menguasai router mengikuti, pengetahuan mengenai LAN, WiFi, pemecahkan masalah perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk IT support minimal S1, pengalaman minimal 2 tahun
bekerja pada dua tahun di bidang yang sama, memiliki kemampuan untuk melakukan diagnosis dan menyelesaikan masalah teknis dasar, yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai LAN, Wi-Fi, pemecahan masalah perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya untuk good resource itu spesifikasinya untuk laptop itu minimal i5 Gen 6 paling minimalnya sampai paling terbaru, minimal RAM-nya 8, minimal media penyimpanan itu 256 SSD storage, dan minimal Windows 10 4 core dan 4 thread. Untuk internet minimal 100 Mbps. Selanjutnya untuk IP public nggak ditulis, untuk IP public nggak ada spesifikasinya. Untuk server storage minimal AMD Ryzen ada 22,2 GHz, memorinya minimal 8, manageable, capacity 140 Gbps. Untuk foreign rate-nya untuk 104,16 Mbps. Selanjutnya paling itu minimal network interface itu 48 port, itu dari bisa support dari 10 sampai 1000 Mbps. Router minimal ini routernya minimal RMP 32 bit, minimal CPU core count-nya 4. Untuk frekuensi gadgetnya minimal 1,4 GHz. Untuk resource gathering strategi yang digunakan untuk mengumpulkan sumber daya manusia maupun barang sebagai berikut. Memposting lowongan kerja beberapa web service job seeker, online recruitment atau job street dan lain-lain. Untuk IT developer dilakukan secara outsourcing dengan cara outsourcing. Untuk laptop didapat dengan cara membeli di toko offline atau online. Di sini kita akan mensurvei dulu di mana pada saat finance telah membeli budget untuk suatu perangkat, kita akan menyesuaikan juga. Untuk software juga begitu, kita akan membeli di toko offline atau online, tergantung dengan harga yang diberikan. Untuk resource use report di sini, resource use report dari tanggal dan list data-datanya. Jadi project manager itu kerja di hari-hari apa aja, kerjanya berapa jam. Di sini sudah tertera jelas. Ini adalah project manager bekerja 9 jam dari tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli. Di sini sudah jelas penggambarannya, bisa dibaca. Untuk production leader juga gitu. Di sini sudah digambarkan jelas untuk tabelnya. Di sini juga untuk tabelnya. Di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke project quality constraint. Pertama, key performance indicator, unit pengukuran parsing grade. Penyelesaian implementasi aplikasi dilakukan tepat waktu sesuai dengan project charter. Unitnya pengukurannya menggunakan persen, itu parsing grade-nya 90%. Budget yang digunakan kurang dari total anggaran project charter, itu rupiah di bawah 150 juta. Untuk kepuasan atau survei yang diberikan dalam skala 1 sampai 5, angka yang diberikan adalah 4. Untuk quality assessment pasal 1, tugas dan pekerjaan. Ayat 1, pihak perusahaan memberikan proyek kepada tim penanggung jawab dan tim penanggung jawab sanggup untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Pasal 2, hak dan kewajiban tim penanggung jawab. Di ayat 1-nya, tim penanggung jawab wajib menyelesaikan proyek sesuai dengan permintaan klien. Ayat 2, tim penanggung jawab wajib memberikan training kepada pihak perusahaan tentang cara pemakaian. Di ayat ketiga, tim penanggung jawab wajib menjaga kerahasiaan data perusahaan yang sudah diberikan. Untuk ayat keempat, tim penanggung jawab wajib memberikan pelaporan perkembangan proyek setiap minggu kepada pihak perusahaan. Di pasal ketiga, hak dan kewajiban pihak pertama, pihak perusahaan wajib memberikan semua data yang diberikan oleh tim penanggung jawab pada saat pengerjaan proyek. Ayat kedua, pihak perusahaan berhak untuk mendapatkan training dari tim penanggung jawab tentang cara pemakaian. Ayat ketiga, pihak perusahaan berhak untuk mengajukan permintaan untuk penambahan kecepatan atau barang. Untuk pasal keempat, jangka waktu kerja. Tim penanggung jawab wajib menyelesaikan proyek ini diberikan oleh pihak perusahaan selama kurang lebih 2 bulan dari tanggal 1 Juli 2021 sampai 27 Agustus 2021. Ayat 2, pihak perusahaan wajib memberikan data yang diperlukan oleh tim penanggung jawab untuk membuat proyek ini dalam jangka waktu
pengerjaan, yaitu dari tanggal 1 Juli 2001 sampai 27 Agustus 2001. Untuk pasal 5, sistem pembayaran gaji. Pihak perusahaan memberikan gaji kepada tim penanggung jawab. Untuk penanggung jawab ini nilai jasa sebesar 150 juta dan dibayar pada saat proyek ini telah selesai melalui bank. Tim penanggung jawab dapat menagih gaji kepada pihak perusahaan dalam bentuk invoice yang diberikan pihak perusahaan pada proyek ini sudah selesai. Pembayaran gaji kepada tim penanggung jawab adalah sebagai berikut. Pembayar uang muka pada saat mulai pengerjaan proyek itu 50% dari total gaji yang dijanjikan. Pembayaran lunas 50% dari gaji yang sudah dijanjikan. Tanggap pembayaran gaji harus ditaati oleh pihak perusahaan di tanggal 1 Juli pada saat proyek pekerjaan proyek dimulai, di tanggal 27 Agustus 2001 pada saat proyek telah selesai 100% dan telah diimplementasi. Quality control di sini terdiri dari 6 table ya. Di tanggal 6 Juli, pengumpulan data, audit by project manager, tidak ditemukan masalah data yang dikumpulkan. Di tanggal 12 Juli, pembelian perangkat, project manager, perangkat yang sudah dibeli sesuai dengan kebutuhan. Tanggal 21 Juli, di sini penyelesaian tahap desain, project manager, proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, di tanggal 2 Agustus, audit pengeluaran di bulan Juni, project manager. Di sini juga logistik leader, finance leader. Pengeluaran tinggi dikarenakan kebutuhan awal dalam perancangan. Ini seperti saya dijelasin pada milestone 1 dan milestone 2. Di tanggal 13 Agustus penyelesaian tahap testing. Di sini dilakukan oleh project manager, production leader, dan IT system admin. Tidak ditemukan adanya error. 27 Agustus audit final terkait penyelesaian proyek. Project manager, logistik leader, production leader, dan finance leader. Proyek selesai dalam jadwal yang ditentukan dan pengeluaran sesuai dengan budget yang ditentukan. Untuk quality assessment result, di sini keseluruhan proyek ini berjalan dengan lancar, tidak ditemukan adanya kelebihan budget atau kekurangan budget. Untuk jadwal pengerjaan proyek berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Pada saat pengerjaan proyek, sedikit ada kendala seperti jaringan yang dibuat dalam pembangunan data tidak dapat dilakukan. Selain itu, tidak ada lagi kendala lain. Kesimpulan dari pengembangan proyek ini dilakukan adanya sedikit kendala hingga akhir dapat berjalan lancar hingga akhir. Risk management, risk concern, vulnerability adalah sebuah kerentanan yang dapat diartikan suatu kelemahan. Kelemahan ini dapat terjadi pada perangkat keras atau hardware. Perangkat lunak atau software, aplikasi yang dikembangkan perusahaan, bahkan kelemahan dari manusia sendiri. Kelemahan pada hardware misalnya ada perangkat yang pada device atau kelemahan pada aplikasi misalnya bisa menembus user administrator atau penyesuaian SQL injection. Kelemahan karyawan misalnya human error. Bahaya mempunyai potensi kemungkinan menimbulkan dampak atau kerugian, baik dampak kesehatan maupun yang lainnya, biasanya dihubungkan dengan resiko. Oleh karena itu, resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu dampak atau konsekuensi dari sebuah vulnerability. Untuk risk management strategi, dengan adanya resiko menjalankan proyek, maka dibutuhkan strategi yang dapat menghadapi resiko yang terjadi. Risk management strategi digunakan proyek ini yaitu 2. Preferred strategi ini dipilih bertujuan untuk sepenuhnya menghilangkan kemungkinan terjadinya resiko, memerlukan resiko dengan menghindari atau mencegah harusnya dicadangkan untuk resiko yang akan berdampak besar pada sebuah proyek. Strategi mitigate mengacu pada proses perencanaan dan pengembangan metode opsi untuk mengurangi ancaman atau resiko terhadap pengelolaan proyek, dan sebuah tim proyek menerapkan strategi mitigate untuk mengidentifikasi, memantau, mengevaluasi resiko dan konsekuensi yang melekat untuk menyelesaikan proyek tertentu. Mitigate juga mencakup tindakan yang dilakukan untuk menangani masalah dan efek dari masalah tersebut terkait proyek. Untuk risk register vulnerability analysis, dalam pengerjaan proyek terdapat beberapa titik kelemahan yang dapat menimbulkan resiko terjadi suatu proyek, dampak atau konsekuensi negatif yang merugikan dalam proyek. Beberapa titik kelemahan ada pada proyek ini yaitu sumber daya manusia, serangan atau kesalahan yang mempengaruhi sistem hardware.
Risk register sumber daya manusia risknya tidak perform, probability 2, impact-nya bisa 4, probability-nya 8. Sumber daya manusia sakit 4, impact-nya 3, probability-nya 12. Serangan kesalahan yang mempengaruhi sistem. Infeksi digital, probability-nya 2, impact-nya 4, probability-nya 8. Serangan kesalahan atau mempengaruhi sistem, penyusupan hacker, probability 1, impact-nya 4, probability-nya 4. Serangan atau kesalahan mempengaruhi sistem, kehilangan data, itu probability-nya 2, impact-nya 5, probability-nya 10. Hardware device rusak, probability-nya 3, impact-nya 4, probability-nya 12. Risk assessment strategi, SDM tidak perform, mencari SDM yang berpengalaman. Mitigate-nya mencari penggantian sumber daya manusia. SDM sakit, mengikuti proses kesehatan, memastikan bisa bekerja walaupun tidak maksimal. Infeksi digital, memasang antivirus, mencabut jaringan yang terhubung. Penyusupan hacker, memperkuat keamanan sistem, mengaktifkan password setiap aktivasi, membutuhkan kerahasiaan sehingga kemungkinan terjadinya pencurian data lebih kecil. Untuk kehilangan data, melakukan backup data secara teratur, melakukan backup data secara ulang. Untuk device yang rusak, melakukan maintenance, memperbaiki device yang rusak. Untuk incident report, di tanggal 5, project manager sakit demam, melakukan interview secara online. Untuk tanggal 31 Juli, IT system admin, IT support belum menyelesaikan penerapan teknologi, mendapat 3 hari penerapan topologi hingga 2 Agustus 2021. Project stakeholder definition, di sini stakeholdernya general manager, menyetujui proses bisnis sebelumnya dikerjakan sistem dan juga sebagai founder. Dampak terhadap proyek itu sangat tinggi, itu perkiraan prioritas itu 8. HRD membagi data kepada tim rendah itu 2. Finance menerima laporan dari admin dan koordinator tinggi 9. IT sebagai pengelola sangat tinggi, untuk maintenance dan manage server itu prioritasnya 8. Untuk quality control, saling bertukar data dan membagi laporan SLA. Itu dampak terhadap proyek itu sedang, prioritasnya 7. Untuk koordinator mengecek laporan keuangan yang diupdate oleh admin rendah, itu prioritasnya 8. Untuk admin mengupdate laporan keuangan ke finance sedang dampaknya itu 6. Untuk power interest metric itu keep certified-nya itu di admin itu masuk ke keep certified. Untuk key player itu project manager dan IT. Minimal effect itu masuk ke HRD. Minimal effect untuk key informant itu adalah ada finance, ada quality control dan koordinator. Untuk RACI, di sini work package-nya ada 6 tahapan seperti saya jelasin tadi: analisis, design, implementation, testing, monitoring, training. Untuk tahap analisis, untuk pihak yang mengecek hasil itu adalah project manager, dan pihak yang bertanggung jawab untuk melaporkan itu adalah production leader. Untuk finance sebagai informan, untuk logistik leader, IT system management dan IT support itu sebagai konsul. Dan juga pada tahap desain juga mengecek hasil, project manager sebagai pencek hasil. Untuk konsultan itu terdapat 2, production leader dan IT support. Untuk memberikan keputusan yang bertanggung jawab itu adalah IT administrator. Untuk informan itu adalah finance leader dan logistik leader. Selanjutnya di poin implementasi, di sana yang pihak yang mengecek hasil itu adalah project manager. Pihak yang sebagai konsultan itu production leader dan IT support. Yang IT system administrator itu sebagai pihak yang mengecek kerjaan yang IT system administrator sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pada saat testing juga seperti itu, yang pihak yang mengecek hasil itu project manager, yang sebagai konsultan itu production leader dan IT support, yang bertanggung jawab itu adalah IT system administrator, sedangkan finance dan logistik sebagai informan. Selanjutnya di tahap monitoring, project manager yang akan mengecek hasilnya. Untuk pihak bertanggung jawab itu IT system administrator, IT support sebagai konsultan, dan
production, finance, dan logistik itu sebagai informan. Selanjutnya pada tahap training, production leader akan mengecek hasilnya. Yang bertanggung jawab itu IT administrator pada saat training, dan konsultan itu pada saat yang bertanggung jawab juga adalah logistik leader karena dia melakukan penjadwalan. Untuk IT support itu sebagai konsultan, dan informannya production leader dan finance. Untuk communication strategi, constraint and rule, untuk membuat project ini menggunakan Trello untuk mengetahui proses project dan juga perencanaan estimasi target yang akan dicapai agar para stakeholder dapat mengetahui project kami. Jadi dengan Trello, pihak perusahaan bisa up to date untuk melihat perkembangan project kami sudah sampai pada tahap mana saja. Untuk komunikasi, kami menggunakan Zoom sebagai meeting online apabila tidak bisa berkomunikasi. Ya, tahap ini juga berpengaruh juga pada saat tahap sebelumnya, pada saat project manager juga mengalami kendala, itu akan menggunakan Zoom meeting. Communication log di sini di tanggal 1 Juli kita akan sampai tanggal 14 Juli itu kita akan melakukan analisis. Alasannya melakukan interview dan observasi langsung di lapangan dalam pengumpulan data. Untuknya dari data yang didapatkan dari interview dan observasi langsung di lapangan akan digunakan untuk mensinkronasi informasi dan koordinasi lapangan yang dapat didukung analisa interpretasi data. Untuk kontennya menentukan workflow yang dipakai beserta perangkat yang dibutuhkan dan membangun pemahaman tentang karakteristik ranah permasalahan user. Untuk tanggal 15 sampai tanggal 21 Juli kita akan masuk ke tahap desain. Di sini alasannya kita akan melakukan perancangan topologi yang sesuai dan pengamatan IP dari permasalahan yang telah ditemukan pada tahap analisis. Untuknya di tahap desain itu topologi jaringan dan pengamatan IP dapat membantu dalam mengatur pengembangan proyek agar tetap sesuai dengan perancangan awal. Untuk kontennya merancang topologi database server dan dalam sebuah jaringan. Di tanggal 22 Juli sampai 5 Agustus itu tahap implementasi. Pada tahap ini menerapkan perancangan dan yang telah digambarkan pada perangkat yang telah dibeli. Untuknya memaksimalkan fungsi dari perangkat yang telah diberi. Jadi perangkat yang kita beli itu nggak semuanya bisa dipakai. Adapun bisa langsung pakai tapi tidak maksimal. Jadi akan kita maksimalkan dengan dilakukan konfigurasi. Untuk kontennya, pengimplementasikan perancangan database server dari topologi yang telah digambarkan. Untuk tahap testing dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 13 Agustus, testing akan dilakukan setelah pembuatan database server selesai, sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan memastikan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Untuknya memastikan server dirancang berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk kontennya melakukan pengujian terhadap semua fitur yang telah dibuat, melakukan perbaikan jika ada error, melakukan pengujian ulang terakhir terhadap fitur yang telah diperbaiki, meluncurkan database server secara live pada jaringan. Jadi pada tahap ini sudah bisa diakses walaupun sebelum diajarkan, kalau mereka pun tahu cara mengaksesnya. Untuk tanggal 16 Agustus sampai 21 Agustus, tahap monitoring memeriksa kembali sistem yang telah dibuat agar tidak terjadi error pada saat melakukan penyimpanan data, memeriksa fitur-fitur yang telah dibuat agar tidak terjadi error pada saat penyimpanan data. Untuk tanggal 20 Agustus sampai 25 Agustus, training melakukan pelatihan kepada karyawan agar memahami cara kerja sistem yang telah dibuat, agar perusahaan bisa menguasai atau memakai sistem yang telah dibuat. Kontennya melakukan pertemuan terhadap user untuk melakukan pelatihan penggunaan database server atau data server. Untuk change request ini kita ada 3 change request. Di tanggal 8 Juli request oleh IT System Administrator. Change propose-nya berjudul pembagian server menjadi 2 perangkat yang terpisah, di approve oleh Project Manager di tanggal 12 Juli dan diterapkan pada tanggal 13 Juli. Untuk tanggal 26 Juli, Production Leader mendapatkan role General Manager dapat menambahkan dan menghapus. Jadi tidak ada penambahan. Jadi kedepannya kalau di General Manager juga bisa menambah atau menghapus suatu role. Jadi nggak hanya IT pada perusahaan tersebut. Telah di-upload oleh Project Manager, di-approve di tanggal 28 Juli dan diterapkan pada 31 Juli.
Untuk tanggal 24 Agustus, Logislator melakukan penjadwalan ulang training dari 4 hari menjadi 2 hari. Jadi sebelumnya ditrainingkan IT support dan IT di trainingan IT dan karyawan itu dipisah. Jadi dari pihak perusahaan ingin digabungkan harinya. Untuk project procurement strategi, pembayaran akan dilakukan secara cash apabila pembelian barang atau jasa di bawah 10 juta. Secara kredit terminimal 30 hari apabila pembelian di bawah 50 juta. Apabila pembelian di atas 5 juta, pembayaran secara kredit dengan terminal minimal 90 hari dan semua pembayaran wajib ditandatangani oleh Direktur Keuangan. Project procurement list ini adalah laptop, kuantitinya 1, server storage 2, system manageable 1, router 1, IP public 5. Untuk project procurement execution, di sini pembayaran dengan kredit akan dibahas oleh supplier dengan termin pembayaran. Jika lebih dari 10 juta, pembayaran akan dilakukan minimal 3 atau 30 hari. Berarti masa pembayaran 1 bulan setelah invoice dikeluarkan. Di sini list datanya di PO pada tanggal 6 Juli, di server storage di PO juga 6 Juli, manajemen di PO tanggal 10 Juli, router di PO tanggal 7 Juli, IP public di PO juga di tanggal 7 Juli. Invoice-nya dikeluar laptop tuh di tanggal 13 Juli, dibayar tanggal 12 Agustus, barang datang pada tanggal 17 Juli. Untuk hasil passion oke, remark cross PO tidak ada. Selanjutnya untuk server storage itu PO-nya tanggal 6 Juli, invoice-nya 13 Juli, pembayarannya 12 Agustus, barang datang tuh 17 Juli 2021. Untuk manageable PO tanggal 10 Juli, invoice-nya tanggal 17 Juli, bayarnya di tanggal 16 Agustus. Datangnya tanggal 21 Juli 2021. Untuk router di PO tanggal 7 Juli, datang invoice-nya itu tanggal 14 Juli, bayarnya di tanggal 13 Agustus, datang barang tanggal 18 Juli. Untuk IP public di PO tanggal 7 Juli, invoice-nya di tanggal 14 Juli, bayarnya itu tanggal 13 Agustus, dan barang datang di tanggal 18 Juli. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari saya Effendi. Sekian dan terima kasih.